Film kemudian flashback beberapa tahun sebelumnya, tepatnya di Virginia. Kala itu, Jack masih aktif sebagai marinir Amerika berpangkat mayor. Just The paperwork needed to be done. I hate paperwork. I hope you don't mind my app. No, I don't. I'm just... Dia membentuk sebuah tim penyidik khusus militer yang beranggotakan diantaranya Franz David O'Donnell, tentara cantik bernama Carla Dixon, lalu ada Dave yang sedang memegang gitar, Sanchez dan Orozco yang sedang bermain kartu, dan terakhir tentara senior bernama Musa. Tiba di New York, Jack bertemu dengan Negley yang kini menjalani profesi sebagai detektif swasta. Negley mengatakan Franz hilang usai meninggalkan rumahnya di Brooklyn sepekan lalu. Kemudian jasadnya ditemukan di pegunungan Catskill, seperti yang ditampilkan di awal film. Informasi tewasnya Franz ini dia dapatkan dari istri Franz yang bernama Angela. Sebelum kejadian ini, Negley mendapat kabar dari Franz yang ingin membicarakan kasus yang sedang ditanganinya. Jika melihat hasil autopsi, Jack menyimpulkan Franz disiksa terlebih dulu. Itu karena tidak ada makanan atau air yang ditemukan di dalam perutnya. Dan juga bukan dilempar dari pesawat seperti perkiraan polisi, tapi dari atas helikopter. Bahkan Jack bisa mengetahui kakinya sudah patah lebih dulu. Dia dipukul dengan besi yang sudah berkarat karena ditemukannya bubuk besi oksida di celananya. Jack beranggapan Franz akan menghubungi juga rekan-rekan mereka yang lainnya. Namun Negley kesulitan karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa dihubungi. Demi mengungkap kematian rekan mereka, Jack dan Negley sepakat untuk mengusutnya, dimulai dengan menemui jandanya Franz. Masuk ke dalam mobil, terlihat seorang pria botak bernama Guy Russo mengawasi gerak-gerik mereka. Termasuk pria lainnya yang kita sebut codet berada di mobil yang berbeda. Kesulitan untuk menghubungi David dan rekan lainnya, Negley khawatir mereka pun mendapat masalah. Menurut pengakuan Angela, seperti yang dia laporkan kepada polisi, Angela lost contact dengan suaminya yang awalnya dia kira sedang sibuk mengurus kasus. Seperti halnya Negley, rupanya Franz menjalani profesi juga sebagai detektif swasta. Kantornya Franz diobrak-abrik seseorang yang sampai saat ini belum terungkap oleh polisi siapa pelakunya. Yang Angela ketahui, kliennya Franz orang Wall Street, CEO dan pengelola investasi global. Begitu putranya yang bernama Mikey lahir, Franz tidak lagi mengambil pekerjaan berbahaya. Negley mengenang Franz sebagai tentara yang baik dan tenang karena pernah mendamaikan dua tentara yang berselisih hebat hanya karena berebut bandros. Alasan ini pula yang membuat Jack ingin merekrut Franz untuk masuk ke dalam unitnya. Kembali ke mobil, Negley sudah tahu ada sedan hitam yang terus membuntuti mereka sepanjang jalan. Sementara itu si codet melaporkan lokasi hotel tempat menginap Jack dan Negley kepada bosnya yang bernama Shane Langston. And them. Copy that. Berbekal kunci yang diberikan Angela, mantan pasukan khusus ini masuk ke dalam kantornya Franz. Sesuai pengakuan Angela, kantor Franz telah diobrak-abrik orang tidak dikenal. Jack yakin mereka tidak menemukan apapun, karena jika barang yang mereka cari telah ditemukan, tidak mungkin harus repot-repot mengobrak-ngabrik kantornya. Di sana, mereka menemukan foto masa lalu saat sama-sama masih aktif di tim pasukan khusus. Di sini Negley menunjukkan kecerdasannya, seperti halnya Franz yang tidak mungkin menyimpan barang penting di kantornya jika dia sadar dirinya dalam bahaya. Tapi barang penting itu tidak perlu disembunyikan jauh-jauh, cukup di kantor pos yang lokasinya persis di depan kantornya Franz. Karena kantornya sudah tutup, mereka harus kembali esok hari. Santuy di dalam kamar hotel, rupanya karir Negley sebagai detektif swasta di sebuah perusahaan keamanan lumayan sukses dengan keuangan lancar. Bahkan dia sempat ditawari posisi direktur, namun dia lebih suka menjadi agen lapangan. Berbeda dengan Jack yang kini menjadi mantan marinir balangsak, dia bertahan hidup mengandalkan uang pensiun. In about a week. Night, Neely. Night, Reacher. Jack kembali mengingat masa lalu. Meski pangkatnya sebagai mayor lebih tinggi dari Negley dan anggota lain, Jack tidak mau dipanggil Pak, cukup namanya saja. Seperti "Stop calling me Pak, it's so annoying." Ada tentara lain dengan jumlah anggotanya lebih banyak mencari masalah. Tapi itu tidak menyurutkan Jack dan timnya untuk memberi pelajaran kepada mereka. How about you be quiet, your adults talking? I'm providing you an opening because We got 12. Malam itu di depan Siduru, kebersamaan Jack dan timnya yang beranggotakan 9 orang tergabung dalam unit 110 terjalin dengan baik. Seorang pria bernama Adrian baru saja tiba di bandara. Masuk ke dalam toilet, Adrian membakar pasportnya. Kembali ke Jack dan Negley,
mereka menemukan sebuah flash disk yang disimpan di kotak pos milik Franz yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut rekan mereka itu. Karena memerlukan senjata untuk misinya ini, Jack beraksi terlebih dulu di lokasi tempat para pengedar menjual narkoboy. Jack melihat seorang pria sedang diperas oleh dua pengedar. Setelah memberi pelajaran kepada mereka, Jack merampas uang dan pistolnya. Tapi uangnya dia sumbangkan untuk gereja. Kembali ke Adrian yang membeli paspor baru dari dua orang mafia setempat. Bukannya membayar, Adrian yang ternyata seorang pembunuh ini langsung menghabisi mereka agar identitas aslinya tetap aman. Kembali ke hotel, Negley mendapati kamar hotelnya sudah diacak-acak. Tiba-tiba si David muncul di sana. Hey, O'Donnell. Ternyata saat dia masuk kamar Negley sudah berantakan seperti ini. Mereka yakin ini ada kaitannya dengan dalang di balik tewasnya Franz. Ternyata flash disk milik Franz dikunci dengan kode enkripsi. Dalam waktu terbatas, mereka harus menemukan kata sandinya. Beberapa kali dicoba selalu gagal, hingga Negley ingat Franz sangat mengidolakan Jack Reacher. Ternyata benar, flash disk itu terbuka dengan kata sandi nama Jack. Kembali ke bandara, untuk melanjutkan penerbangannya, si Adrian kembali merubah namanya menjadi Andrew McBride, yang artinya inisial AM. Ternyata nama Andrew ini tertera dalam daftar nama yang ada di dalam flash disknya Franz. Tapi semua nama itu berinisial sama, yaitu AM. Tim mulai menyusuri keberadaan rekan-rekan mereka satu persatu. Dimulai dengan mendatangi rumah Swan, tapi yang mereka temukan hanya anjingnya yang sudah mati. Jack menarik kesimpulan pelaku tengah memburu satu persatu anggotanya itu. Bukannya takut, Jack justru menyebutnya baguslah. What are you thinking? I'm thinking there's someone hell-bent on taking out the special investigator. Good. Film pun berlanjut ke episode 2. You were in the woods with your family. No one... Call Sanchez and Orozco. Bosan terus dibuntuti, Jack menendang mobilnya si botak lalu memberinya pukulan. Setelah Negley merogoh dompetnya, ternyata Russo ini polisi NYPD yang sedang mengusut kematian Franz. 3 mantan penyidik khusus militer kini berangkat menuju kota Atlantik untuk mencari keberadaan anggota lainnya. I'm not leaving. Okay. First, we gotta check out of our hotel. Chodet melaporkan kepada bosnya, si pria besar itu telah memukul polisi. Shane menyuruh untuk terus membuntuti mereka. Tiba di sebuah terminal, Jack akhirnya menemukan Carla Dixon yang sedang menyamar. How'd you know I was undercover? Carla sudah tahu Jack mencarinya karena ini ada kaitannya dengan kematian Franz. Ditambah lagi, Jack kehilangan kontak dengan anggota lainnya. So, you do not mess with the special investigator. Sama-sama berpangkat mayor, ada kisah menarik di antara keduanya yang sepertinya sudah saling menyukai sejak dulu. Kala itu, mereka menangani hilangnya bahan bakar pesawat militer Amerika di Afghanistan yang berkurang drastis. Mereka menduga sengaja dicuri untuk dijual lagi. Tapi bahan bakar itu selalu hilang setelah mengangkat Humvee kembali ke Amerika. Tapi mereka curiga ini bukan tentang bahan bakar, namun narkoboy, senjata, dan uang curian yang disembunyikan di dalam Humvee. Saat itu, mereka sama-sama punya perasaan, namun profesionalitas dalam pekerjaan mengalahkan perasaan. Numbers telling you a story. I noticed that too. Selain daftar nama dengan inisial AM, ternyata ada banyak kode angka yang menjadi misteri dan teka-teki yang ada di dalam flash disk itu yang harus mereka pecahkan. None of these are 100%, meaning there's no... I don't want to know. Chodet mendapat perintah dari Shane untuk menghabisi Jack dan anggotanya. Copy that. Chodet bebas merekrut siapapun yang dia butuhkan dan Shane yang akan membayarnya. Apakah Shane juga yang telah membunuh Franz? Tiba di kota Atlantik, tim menemukan kantornya Sanchez sudah acak-acakan seperti kantornya Franz. Mereka temukan foto yang sama saat bergabung dengan unit 110. Dan foto Sanchez dengan seorang wanita bernama Milena. Karena fotonya dibingkai, pasti sosoknya sangat penting untuk Sanchez. Jack dan Negley masuk ke dalam bar, sedangkan Carla dan David menunggu di luar. Setelah mengatakan tujuannya ingin menemui Milena, pelayan mengarahkan Jack dan Negley ke belakang bar. Padahal Milena sudah kabur. Melihat wanita itu lari, Carla dan David langsung mengejarnya. Sedangkan Jack diserang pihak keamanan bar.
Tapi mereka salah sasaran dan berakhir babak belur. Setelah Milena berhasil ditangkap, dia minta maaf karena sebelumnya ada pria misterius mengaku teman kerjanya Sanchez dan Orozco sebagai jasa keamanan. Pria itu punya bekas luka di wajahnya. Actually, yeah, he was here a couple weeks ago. What was it? Menanyakan kepada Milena apakah Sanchez menitipkan flash disk kepadanya. Kekasih Sanchez ini pernah memotretnya bersama Orozco dan Swan saat mengerjakan kasus yang sama. Yang dia ketahui, Sanchez pernah menerima telepon penting lalu menyebut angka 650 masing-masing 100.000. Tapi Milena tidak tahu apa maksudnya. Menurut Carla, 650 jika dikalikan 100.000 itu artinya 65 juta dolar. Jumlah uang besar yang bisa didapatkan kasino di kota ini terkait dengan profesi Sanchez dan Orozco sebagai satpam lepasnya kasino. We don't know yet. You remember the last words someone you love said to you? Someone threw him out of a helicopter. Tim kemudian menemui direktur keamanan kasino bernama Ray karena Jack menduga hilangnya Sanchez ada kaitannya dengan penipuan perjudian senilai 65 juta dolar. Sambil mengecek nama-nama yang disodorkan oleh tim, direktur memberi mereka kamar hotel mewah untuk tempat menginap gratis. What about your competitors? You know, this might take us. Like, all we have available is a suite. Just say yes. Di momen ngobrol santuinya, Carla mengaku gagal menikah karena tunangannya ketahuan selingkuh. Certain year. Text messages were from his niece. Mantap, ada peluang untuk Jack mendapatkan hatinya Carla lagi. Carla Dixon doesn't settle. CEO embezzling millions. Running a team now. Mereka bertiga punya kehidupan lebih baik, biasa menginap di hotel mewah. Berbeda dengan Jack yang sudah terbiasa tidur di kontrakan sempit, bahkan pos ronda pun tidak jadi masalah. Cheap motels mostly. Good God, man. Don't you ever get lonely? Dibekali otak yang cerdas, Carla berhasil memenangkan judi dengan permainan angka kartu remi. I have no hogs, so I'm gonna stand. Ladies of the 80s. Cut you some slack. Ternyata si codet berada di dalam kasino mengawasi Jack dan timnya. Saat berjalan di luar kasino, Jack dan Carla yang sudah sadar sedang dibuntuti memilih untuk kabur melewati pagar. Okay, there's gotta be a warrant out for you. Di dalam proyek ini, mereka sepakat tidak mau menggunakan senjata api untuk menghadapi para penjahat itu, karena tidak ingin mengundang polisi. Naik ke atas bangunan proyek, salah satu penjahat menyerang Jack. Tapi mantan komandan pasukan khusus ini dengan mudah melumpuhkannya menggunakan sendok tembok. Giliran Carla yang menghadapi musuh lainnya menggunakan linggis. Jack segera bertindak karena si codet melepaskan tembakan. Akhirnya dia mampus ditenggelamkan ke dalam kubangan semen. Oh shit. Karena tidak ditemukan tanda pengenal, Jack mengambil kunci mobilnya. Selain berkas tentang Jack dan timnya, ada juga ponsel. Jack gunakan untuk menghubungi bosnya dengan tujuan menarik perhatian. Think I got his attention. Dengan kartu sekali pakai dan plat nomor palsu, disimpulkan mereka ini profesional yang tidak mudah dilacak. Tapi Carla menemukan tiket parkir dengan tujuan New Age Technologies. Jasad para pelaku itu dimasukkan ke dalam kubangan semen untuk melenyapkan mereka dari penyelidikan polisi. Kembali ke hotel, Jack akhirnya luluh karena kini dia bukan atasannya Carla lagi. Dan setelah itu mereka pun celepot. Tiba di Colorado, seorang pria tua mengatakan kepada AM bahwa 650 itu sudah berada di dalam truk yang sudah ditandai dengan pelacak GPS. Dia mengatakan senjata itu harus dipakai di luar negeri. AM berjanji tidak akan melukai supir truknya. What happened to the driver? Who is it? Right. Wright membawa kabar buruk untuk tim. Dia menemukan 2 jasad di utara New York. Ternyata mereka adalah Sanchez dan Orozco. Tidak ada hubungannya dengan kasino. Kini tim yakin kasus ini tentang sesuatu yang terjadi di New York. Meaning he was tortured and tossed out of And I helicopter. talked to my counterparts at the other casinos. Everything. Setelah 3 rekannya dipastikan telah dibantai, Jack putuskan untuk mencari tambahan senjata. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Film flashback 10 hari sebelumnya. Shane menyuruh anak buahnya memukuli Franz habis-habisan untuk mengorek informasi sejauh mana dia tahu dan siapa saja yang mengetahuinya.
Karena mantan pasukan khusus ini menolak buka mulut, Shane memukuli kakinya dengan besi hingga kedua kaki Franz patah. Dibawa menggunakan helikopter, Franz diberi kesempatan terakhir untuk bicara. Namun Franz malah tertawa karena dia yakin si besar akan melakukan pembalasan terhadap Shane. Setelah Franz dilempar dari helikopter, Shane mulai bertanya siapa si besar yang dimaksud olehnya. Dengan tambahan uang suap, Jack membeli beberapa senjata tanpa KTP dan izin kepemilikan yang sah untuk menutupi identitasnya. Dalam perjalanan, tim dihentikan oleh mobil patroli polisi. Anehnya, mereka disuruh untuk menunggu. Tim kebingungan padahal Carla tidak ngebut. Ataukah mereka menemukan jasad para pelaku penyerangan? Jack memilih untuk tidur dulu karena firasatnya mengatakan dia akan ditangkap. Benar saja, Jack ditangkap karena si Russo tidak terima wajahnya dipukul. Hands on the roof, Paul Bunyan. Shit. Detective. Karena pernah mengikuti kuliah hukum, Jack minta David untuk menjadi pengacaranya. Russo mengatakan dia berhasil menemukan Jack dari penelusuran kamera CCTV. David menemani Jack yang dibawa ke kantor polisi. Belum jelas apa tujuannya, namun polisi koplak ini membawa banyak mainan anak di dalam mobilnya. Sementara itu, Carla dan Negley menemui Direktur Operasi New Age yang bernama Marlo Byrne. Kedatangan mereka untuk mencari tahu identitas si codet berbekal tiket parkir yang berasal dari kantor ini. Kerjasamanya dibutuhkan karena pelaku ada kaitannya dengan kematian 3 rekan kami, ucap Carla dan Negley. Dengan ribuan karyawan dan ratusan pengunjung yang datang tiap hari, Marlo meminta waktu untuk menyelidikinya. Tiba di kantor polisi, Russo awalnya ingin memberitahu 2 rekan mereka ditemukan telah tewas. Padahal Jack sudah tahu lebih dulu. Russo mengajak mereka untuk bekerja sama memecahkan kasus ini, meski dirinya masih dongkol akibat pemukulan yang dilakukan oleh Jack. Russo paham kini Jack dan timnya menjadi target buruan para pelaku. Jack setuju asalkan mereka saling berbagi informasi. Marlo memberikan informasi kepada Negley dan Carla bahwa tiket parkir itu diberikan kepada Trevor Saropian. Dia datang untuk wawancara pekerjaan sebagai cleaning service. Apakah Marlo telah berbohong? Terkait dengan angka 65 juta dolar, tim belum bisa menyimpulkannya karena ada berbagai kemungkinan, seperti nilai transfer, rahasia, atau sogokan yang bernilai 65 juta dolar. Jack tidak terima jika timnya dituduh penjahat. Begitupun si botak Russo yang tidak mau disebut polisi korup. Alhasil, David yang berada di tengah-tengah harus mendamaikan keduanya. Russo mengaku sudah punya tersangka bernama Azari Mahmud. Lagi-lagi inisialnya AM, dia dikenal sebagai makelar senjata untuk organisasi teror Ridau. Sanchez menulis dia ini bagai hantu, tidak ada fotonya dimanapun. Jack menuliskan seluruh daftar nama dengan inisial AM itu kepada Russo. Kasus besar seperti ini rupanya pernah dialami Jack dan timnya. Kala itu, Jack dan timnya melakukan penyelidikan atas ditemukannya jasad seorang perwira bernama Sims di depan klub malam dengan tanda cap di telapak tangannya. Namun tidak ada satupun pegawai bar yang mengenalinya. Jika melihat bekas lumpur di sepatu Jack, justru menduga perwira ini sedang lari menyelamatkan diri lalu ditembak dari belakang. Cap di tangannya itu dia pegang dari sebuah benda. Tak berselang lama, datang seorang letkol bernama Fields yang kebetulan sedang lewat ingin tahu apa yang terjadi. Jack mengatakan asumsinya perwira ini terlibat transaksi narkoboy lalu dibunuh. Roger that. Swan menilai cap di tangan jasad marinir ini seperti gambar layangan tempur yang sering dilihat juga oleh Jack di Afghanistan. Jack menghubungkan kasus ini dengan hilangnya bahan bakar dalam pesawat militer. Melihat kode-kode angka itu, Carla punya kesimpulan dari 7 lembar dengan 26 atau 27 tabulasi numerik di tiap lembarnya. Jika digabung akan menjadi 1 halaman. 7 lembar itu artinya 7 bulan terakhir. Angkanya selalu berubah di tiap bulan, hingga akhirnya menjadi parah di bulan ke-7. Pertanyaan besarnya, apa yang mereka hitung? Setelah dilakukan penyelidikan dengan tim kepolisian, Russo menemukan salah satu nama dalam daftar tersebut, yakni Alexander Markopoulos baru membeli tiket penerbangan dari Denver ke JFK sejam lagi. Seorang pria kulit hitam tampak mencurigakan saat si AM datang. Lalu ada pria lain yang sengaja ditabrak tasnya oleh si AM. Ternyata si AM mengetahui bahwa aparat berwenang sedang memburunya. Dia menghubungi Shane kalau dirinya terlambat memasuki New York. Tapi Shane mendesaknya untuk segera bertemu agar mereka secepatnya melakukan transaksi.
Karena identitas palsunya telah terbongkar, AM akan mencari cara lain agar dirinya tetap aman. Tim menghubungi pemilik rumah sewa tempat si codet Trevor tinggal. Setelah menjelaskan ciri-ciri bekas luka di wajahnya, ternyata benar si codet tinggal di sana. Namun pemilik rumah kembali ngomel karena tong sampahnya dibiarkan begitu saja. Tong sampah ini menjadi petunjuk bagi Jack ada sesuatu di rumahnya yang harus tim waspadai. Tiba di lokasi, Jack melemparkan granat pipa hasil rakitan ke dalam rumahnya. Sesuai dugaan, ada beberapa pembunuh bayaran yang bersembunyi di dalam, yang awalnya ingin menjebak Jack dan timnya, tapi malah sebaliknya. Mereka semua dibantai habis oleh mantan pasukan khusus ini. Beberapa dari mereka ternyata kembali bangkit melakukan perlawanan. Terjadi pertarungan sengit hingga tim berhasil menumpas habis. Rupanya, para pembunuh bayaran ini menggunakan rompi anti peluru. Tidak mau ketinggalan, Negley beraksi di lantai atas rumah pelaku. Jack mengejar penjahat yang kabur menggunakan mobil setelah mengawasi mereka dari luar rumah. Dengan arahan dari Negley yang melihat dari atap bangunan, akhirnya Jack berhasil menghentikan mobil pelaku. Who sent you? Dari dalam dompetnya, Jack menemukan identitas bernama Brian Collin. Saat didesak untuk mengaku kepada siapa dia bekerja, Brian lebih dulu terkena serangan jantung. Kembali ke TKP, Jack menduga mereka semua bekerja untuk New Age. Tapi tim harus membuktikannya terlebih dulu. Karena kejadian malam ini, si botak Russo kembali ngomel kepada Jack dan timnya. Mereka dianggap bertindak layaknya koboi jalanan. Emosi Russo kembali mereda setelah Jack memberikan informasi perkembangan kasus ini kepadanya. Setelah Russo pergi, Jack dan tim kembali beraksi memakai topeng layaknya kawanan bandit. Jack pun masuk ke dalam ruang server gedungnya New Age. Mereka menggasak habis puluhan harddisk di tempat itu, termasuk sebuah foto yang dipajang di dinding. Setelah melihat foto itu, ternyata Jack menemukan bukti bahwa Swan bekerja di New Age. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Jack dan timnya berkumpul di sebuah restoran untuk menyelidiki tentang perusahaan New Age yang jelas-jelas bagian dari komplotan penjahat yang sedang memburu mereka. Ketika anggotanya curiga Swan terlibat dalam tindakan kejahatan ini, berbeda dengan Jack yang sangat yakin Swan bukanlah orang seperti itu. Dalam sebuah dokumen, David menemukan posisi jabatan Swan sebagai asisten direktur keamanan New Age, sedangkan Shane Langston sebagai direktur keamanannya. Dialah orang yang memberi perintah untuk membunuh Jack dan timnya. 10. Associate Security Officer. Security personnel somehow involved in this. Give us Seropian's address. So the entire company's suspect. One at a time. Russo mendapat omelan dari atasannya karena tindakan yang dilakukan tim detektif swasta itu telah mencoreng institusinya. Dia tidak mau tahu, Russo harus mengawasi mereka agar tidak berbuat onar lagi. Kembali ke tim, Negley menemukan surel yang ditujukan kepada Marlo, yang sebelumnya telah menjebak mereka. Surelnya berisi daftar musik dangdut yang jelas tidak disukai oleh Swan. Negley curiga ini sebuah kode. Yang menarik dalam daftar itu ada lagu berjudul Little Wing. Jack ingat dengan berkas yang dia baca dalam proyek pertahanan federal yang disebut Little Wing, proyek terbesarnya New Age yang mencapai 9 digit. Uji coba teknologi Little Wing diadakan untuk orang militer dan anggota Kongres. Tertulis senator bernama Malcolm Lavoie menjamin akan memperoleh suara Kongres untuk memuluskan proyek Little Wing. Bukan rahasia lagi, Senator Lavoie disebut sebagai politikus yang berpindah-pindah partai dan mencurigakan. Untuk mendapatkan informasi tentang proyeknya, David punya rencana untuk memeras direktur legislatifnya si Lavoie, karena dia yang membuat dan menyusun RUU. So you blackmail. I incentivize. Do it. Tim kembali sedikit berselisih apakah Swan terlibat dalam kejahatan besar ini ataukah terjebak di posisi yang salah. Jack kembali mengingat keberhasilan unitnya dalam mengungkap penyelundupan narkoboy di dalam pesawat militer. Setelah dilakukan pengecekan, kandungan narkoboynya mencapai 99%. Kolonel Field memuji keberhasilan Jack dan timnya. Tak tanggung-tanggung, 151 kasus berhasil dipecahkan. Tiba-tiba Carla mengecek narkoboy ini yang berjumlah 47 kilo, seharusnya ada 48 kilo. Dalam sebuah kasus, mereka harus detail, dan sekilo narkoboy itu adalah jumlah yang besar.
Musa sangat yakin dia memuat 48 kilo ke dalam mobilnya Swan. Setelah dilakukan pencarian di dalam mobilnya, Swan menemukan 1 kilo narkoboy lagi yang terselip di bawah joknya. Entah disengaja atau tidak, yang jelas sejak saat itu muncul keraguan kepada Swan. Scene berpindah ke Denver, Colorado. AM datang ke klinik Dr. Manuel yang memiliki wajah persis dengannya. Psikoplok ini menikam urat nadi di leher si dokter hingga akhirnya tewas dalam beberapa detik. Asisten dokter tidak lepas dari sasarannya juga. You're dead. Just gonna go and have a word with your secretary. David menargetkan Direktur Legislatif Senator Lavoy yang bernama Daniel Boyd. Dalam catatannya, Daniel seringkali mabuk dan main cewek. Kelemahan inilah yang akan dimanfaatkan oleh tim. Untuk memuluskan rencananya, Jack dan David kembali menciduk si pengedar ecek-ecek untuk merampas narkoboynya. Find a new line of work, asshole. Sementara itu, Negley dan Carla mendatangi rumahnya Marlo. Tidak ada siapapun yang mereka temukan di sini. Jika melihat kondisi rumahnya, Marlo sepertinya terburu-buru untuk pergi. Tapi anehnya, perhiasan dan 1 tas penuh uang ditinggalkan begitu saja. Untuk misi kali ini, tim merubah penampilannya. Negley dan Carla tampil seksoi. Tak bisa dipungkiri, Jack makin jatuh hati kepadanya. Carla berpura-pura kepada Daniel kesulitan mencari tempat duduk untuk menyaksikan orkestra. Dari angka-angka itu, Jack melakukan penjumlahan dan pengurangan hingga ketemu angka 650. Kepincut dengan kecantikan Carla, Daniel membawanya ke dalam mobil. Sebelum celepot, Carla memberikan narkoboy kepadanya. Setelah Daniel menghirupnya, muncullah polisi untuk menangkapnya. Ternyata, dia adalah Oscar Finlay, teman Jack yang tampil di season 1. Dibawa ke kantor polisi, Daniel terancam masuk ke penjara karena terciduk menggunakan narkoboy. Jack dan David menyamar jadi agen FBI untuk mengorek informasi dari si Daniel. Jika tidak ingin wajahnya terpampang di koran Tribun dan istrinya tahu tentang perselingkuhannya, Daniel harus menceritakan semua tentang proyek Little Wing. Daniel menyebut Little Wing adalah kode untuk teknologi peranti lunak anti rudal luar biasa. Awalnya dikembangkan untuk melindungi pesawat komersial. Tapi ada perusahaan aeronautika yang tertarik dengan teknologi ini, yaitu New Age. Mereka berencana untuk memasang teknologi ini di persenjataan portable yang ditembakkan dari darat ke udara. Tujuannya untuk membantu rudal menjatuhkan target yang dilengkapi pelindung. Pilot akan mengira ancaman telah berlalu. Namun ketika kalibrasi diulang, rudalnya berbalik menyerang pesawat dengan tepat sasaran. Senator Lavoy mendukung teknologi ini karena akan mendongkrak kemajuan militer Amerika. Karena terbentur aturan dan undang-undang yang memerlukan proses birokrasi yang sangat panjang, cara yang tidak sah dilakukan senator. Caranya, si Daniel harus membantu mengubur proposalnya dalam RUU 1000 halaman. Tidak menampik adanya uang suap karena di DC ini sudah menjadi hal yang biasa. Kesimpulannya, Little Wing bisa menjatuhkan apapun yang ada di udara seperti pesawat komersial. Daniel begitu yakin New Age yang memiliki 2 fasilitas itu sangat aman. Ternyata ada markas New Age peranti lunak yang ada di New York dan peranti kerasnya di pabrik manufaktur di Denver, Colorado. Si Daniel tidak sadar ada penjahat kelas kakap yang menginginkan Little Wing. Jack berterima kasih kepada Finlay atas bantuannya. Carla dan Negley ditugaskan pergi ke Denver untuk menyelidiki perangkat kerasnya. Sedangkan Jack dan David akan ke Depdagri untuk mencari informasi tentang AM. Mampir di sebuah restoran, tim dikepung oleh komplotan gangster motor atas suruhan Shane Langston. Senjata mereka dirampas dan pertarungan pun dimulai. Meski jumlah anggotanya jauh lebih banyak, ketua geng motor ini salah besar. Karena yang dihadapi ini adalah Hercules. Seluruh anggota geng motor ini dibantai habis. Menyadari targetnya bukan orang sembarangan, Shane mencoba untuk menyogok Jack. Tapi itu adalah kesalahan besar karena yang Jack mau adalah melemparnya dari atas helikopter. I have the means to give you it. I want to throw you out of a helicopter. Meski keluarganya kecil kemungkinan menjadi target sasaran, David tetap meminta istrinya berhati-hati selama mereka liburan. Sementara itu, Negley dan Carla datang ke pabrik New Age di Colorado. Mereka mengaku sebagai utusan pemerintah untuk melakukan sidak terkait proyek Little Wing. Ternyata, baru 10 menit lalu, 650 rudal Little Wing telah dikirim.
Mobil kontainer yang membawa rudal itu dicegat, supirnya ditembak mati. Is your truck. Mereka adalah kelompok kriminal yang membeli rudal tersebut yang dihubungkan oleh AM. Agar kesannya seperti perampokan, makanya si supir ditembak. GPS tracker did the job. Selanjutnya, mereka tukar plat nomor kontainernya untuk mengelabui aparat. Dua petugas Depdagri yang dulu bertugas dengan kakaknya Jack mengaku sama-sama sedang memburu sosok hantu berinisial AM. Pelaku berperan sebagai penghubung antara kelompok teroridau dengan penjual senjata. Mereka kesulitan untuk mengidentifikasi wajahnya. Pelaku sangat profesional karena menggunakan obligasi sebagai alat pembayaran untuk menghindari pajak, media pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Meski Departemen Keuangan tidak mencetaknya lagi sejak tahun 80-an, faktanya beberapa negara masih menggunakannya. Tapi Jack yakin AM akan datang sendiri untuk membawa obligasi tersebut. Ternyata pikiran ini sama persis seperti yang pernah dikatakan mendiang kakaknya Jack yang bernama Joe. Karena mereka telah menyebabkan rekannya tewas, Jack tidak berencana untuk menyeret pelaku ke pengadilan, tapi menghabisi mereka semua. Negley dan Carla dihujani peluru setelah menemukan kontainer itu sedang dibajak. Setelah 3 pelaku mendekat, ini yang mereka lakukan. Sayangnya, satu pelaku berhasil kabur membawa 650 rudalnya. Mereka berdua melaporkan kejadian ini kepada Jack. Bahwasannya, Swan masih hidup karena dia yang menandatangani dokumen pengirimannya yang disahkan dari New York menggunakan cap jempol digital. Namun, belum bisa dipastikan apakah Swan murni terlibat ataukah di bawah tekanan. Flashback kembali saat Jack dan Swan menyamar jadi pengedar narkoboy, sementara anggota lain standby di dalam mobil. Tiba-tiba ada antek mereka yang mengenali Swan saat dia menjual gitarnya. Orang ini ingat betul Swan menggunakan seragam polisi militer. Saat itu juga Jack beraksi menghabisi para penjahat dan Swan terkena tembakan di bahunya. We have an officer down. Not gonna be playing that guitar for a while. I owe you one. Anak buah Senator Lavoy tiba-tiba muncul untuk membawa Jack karena senator itu punya penawaran untuknya. AM menghubungi Shane dari Indiana. Dia komplain terkait serangan yang dilakukan mantan pasukan khusus yang seharusnya sudah diatasi oleh Shane. Senator melakukan pertemuan dengan Jack di kebun binatang untuk menghindari penyadapan. Tampak anak buahnya Daniel sudah bebas dari kantor polisi karena senator menghubungi temannya di FBI. Daniel tampak kesal karena ternyata Jack bukanlah agen FBI. Lavoy bisa saja melaporkan tindakan penipuan yang dilakukan oleh Jack. Dia juga sudah tahu latar belakangnya sebagai mantan polisi militer yang pernah dituduh membunuh kakaknya sendiri. Karena rekan-rekannya telah dibunuh gara-gara Little Wing ini, senator sepakat rudal itu tidak boleh jatuh ke tangan penjahat. Jack paham karena senator tidak mau ikut diseret ke pengadilan karena memberi suap untuk memuluskan proyek ini jika senjata itu terbukti digunakan oleh kelompok kriminal kelas kakap. Intinya, senator mendukung langkah Jack untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan mereka juga. Keesokan harinya, Jack dan timnya menghadiri pemakaman Friends yang dilakukan secara militer. Menurut informasi yang mereka terima, polisi Colorado menemukan truk kontainer kosong di sebuah lokasi. Polisi menduga mereka menggunakan pesawat pribadi untuk mengangkutnya, tapi belum jelas kemana tujuannya. Meski dijuluki polisi culun, Russo tidak terima dituduh korup oleh Jack. Buktinya, dia telah melakukan penyelidikan, dan ternyata anak buah Shane Langston semuanya mantan polisi NYPD. Tepatnya di Polsek Cikebluk, yang terbukti korup lalu dipecat. Setelah dipecat, mereka kerja enak di New Age, dan hanya Swan yang memiliki latar belakang militer. Saat proses pemakaman berlangsung, tiba-tiba Jack melihat pelaku penembakan. Stand by. Fire! Get down! Menggunakan nisan sebagai tempat berlindung, Jack dan timnya menyerbu para penembak itu. Baku tembak pun terjadi. Negley berhasil membidik salah satu penjahat itu tepat di kepalanya. Fire, you take him out. Negative.
sedangkan pelaku lainnya dikejar oleh Jack. Penjahat itu kabur membawa mobil lalu dikejar oleh Jack dan Russo. Angela and Mikey, so I guess you're playing it square. So pedal on the right. Let me do my job. Jump the curb. You climb out of my ass! Thought this was supposed to be a high-speed pursuit. Losing our best lead. You wanna drive? Pelaku berhasil ditangkap setelah mobilnya menabrak tong sampah. Jack meminta persetujuan Russo untuk menginterogasi pembunuh bayaran ini karena dia menilai Shane sudah mulai putus asa, menyerang Jack dan timnya di siang bolong. Ini artinya transaksi penjualan rudal Little Wing akan segera dilakukan para penjahat itu. Setelah dicekik, pembunuh bayaran ini mengaku akan menerima pelunasan di sebuah gedung terbengkalai. Yang cukup mengejutkan, dia mengaku ditugaskan oleh Swan. Pria itu kemudian masuk ke dalam gedung, namun tiba-tiba ini yang terjadi. Hello? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Tim kembali berbeda pendapat setelah pengakuan pembunuh bayaran itu yang ditugaskan oleh Swan apakah mempengaruhi penilaian Jack yang masih yakin jika Swan tidak bersalah. Faktanya, hanya jasad si pembunuh itu yang ditemukan di dalam bangunan yang diledakkan. Tidak ada Swan di sana. Tim kembali bergerak setelah Russo mendapat informasi ditemukannya mobil milik Marlo. Singkat cerita, tim menemukan mobilnya di depan minimarket. Nothing in here, boss. Dilihat dari rekaman CCTV, Marlo pergi membawa anaknya. Negley punya rencana untuk melacak IP address dari akun game online milik anaknya Marlo. Seorang polisi meminta SIM-nya AM untuk ditilang karena memarkirkan mobilnya di tempat sembarangan. Opsir melakukan pengecekan ke markas tentang SIM yang bernama Manuel. Namun tiba-tiba si AM menikam polisi ini hingga tewas. Polisi ini terlambat menerima informasi bahwa Dr. Manuel telah dibunuh. Negley bermain game yang sama dengan game yang biasa dimainkan anak Marlo. Setelah anak itu online, Negley punya kesempatan untuk melacak keberadaannya. Russo datang ke rumah atasannya Mars karena tahu Mars bekerja kepada New Age dan menjebak Jack. Setelah didesak, Mars mengaku Shane Langston memberinya banyak uang untuk informasi yang dia dapatkan tentang temuan tim detektif. Russo kecewa karena Mars telah mencemari reputasi kepolisian NYPD. Jack mengingat kembali saat dia dan Carla sedang membahas operasi layang-layang terkait bisnis narkoba yang dilakukan oknum tentara. Field mendapat perintah dari kolonel untuk menghentikan penyelidikan ini karena tidak mau menggagalkan promosi jabatannya yang sudah diincar selama 20 tahun. Meski tidak setuju dengan keputusan itu, Jack tidak bisa berbuat banyak. Negley menciduk Jack sedang celepot dengan Carla. Tim bergerak setelah Negley berhasil melacak lokasi Marlo bersembunyi. Rupanya, Marlo bersembunyi di rumah temannya. Setelah diinterogasi, Marlo mengaku Shane yang menyuruhnya memberikan alamat itu kepada tim. Menurutnya, justru Swan yang mencoba menghentikan ini. Karena Marlo yang merekrut Swan untuk dimasukkan ke dalam timnya Shane Langston. Dia dan Swan sudah curiga terkait proyek Little Wing. Jack menambahkan, timnya sudah tahu tentang rudal dan keterlibatan Senator Lavoy. Saat itu, Swan sudah tahu teknologi chip yang sedang dikembangkan itu banyak mengalami kegagalan, tapi tetap dipaksakan produksinya. Swan menduga orang teknik yang memanipulasi laporan pengujian. Tapi Marlo tidak tahu orangnya karena jumlah insinyur dan ilmuwan yang bekerja di New Age mencapai puluhan. Kini tim mencurigai Swan masih ditahan mereka untuk dijadikan kambing hitam. Marlo merasa dijebak karena dia sama sekali tidak mau menerima uang suap mereka, maka dari itu dia kabur karena tahu kejamnya Shane. Dan inilah sosok insinyur yang jadi anteknya Shane bernama Russ. Marlo menghubungi Shane berpura-pura sedang dikejar dua orang wanita. Punya rencana jahat untuknya, Shane minta alamat posisi Marlo sekarang untuk menjemputnya. Jack menitipkan putri Marlo yang bernama Jen kepada Russo untuk sementara waktu. Di sebuah lokasi, tim menyusun rencana untuk menyerang Shane saat dia datang menemui Marlo. Di luar dugaan, Russo dibuntuti kawanan penjahat anak buahnya Shane. Para pelaku melepaskan tembakan ke arah Russo. Dia langsung hubungi Jack untuk minta bantuan. Menyadari Marlo tidak sendiri, anak buah Shane ingin langsung membunuhnya. Tapi untungnya Jack segera menyelamatkannya.
Dalam situasi yang genting ini, Jack menugaskan timnya membawa Marlowe sekaligus bergerak cepat untuk membantu Russo. Get in. Hurry! Sementara dia sendiri akan menghadapi Shane dan antek-anteknya. Mantan komandan polisi militer ini menghabisi mereka satu persatu. Sementara itu, Negli dan dua rekannya masih dalam perjalanan untuk membantu Russo yang mulai kewalahan untuk meladeni musuh. Setelah seluruh anak buahnya Shane dihabisi, Jack kini berhadapan dengan gegeduknya. Tapi dia licik karena Shane kabur dibawa oleh helikopter tempur. Karena situasi sudah mendesak, Russo menyuruh Jen untuk berlari sekuat mungkin. Sedangkan dia sendiri nekat menyerang musuh hingga dirinya tertembak. Tim datang tepat waktu menyelamatkan Jen. Namun tidak dengan Russo yang akhirnya meninggal dunia. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Meski seringkali berselisih dengan Russo, namun Jack merasa bersalah. Dia yakin atasan Russo yang bernama Mars terlibat dengan komplotan penjahat itu yang berakibat Russo menjadi sasaran. Tak mau buang waktu, Jack menciduk si Mars di rumahnya dan ternyata sedang menyiapkan uang sogokan untuk pelariannya. Jack memaksa Mars mengatakan kapan dan di mana Shane akan melakukan transaksi dengan AM dan pembeli rudal itu. Mars mengaku dia tidak tahu detailnya, namun anak buah Shane yang bernama Grant yang saat ini terbaring di rumah sakit akibat ditabrak Jack mengetahui jadwal pertemuannya. Akhirnya, Jack menghabisi si Mars setelah berniat mengambil pistolnya. Kembali ke masa lalu, saat itu Jack mendapat informasi tentang operasi layang-layang, tentang transaksi besar yang akan dilakukan malam ini. Lokasinya berada di tanah militer terbengkalai 5 km di barat laut Pangkalan. Jack paham sebenarnya unit ini dilarang menyelidiki kasus ini sesuai perintah kolonel. Karena Jack merasa ini adalah puncak untuk menyelesaikan kasus penyelundupan yang dilakukan militer, Jack akan mengambil resiko terburuknya jika dia dianggap membangkang perintah atasan. Dari mulai dipindah tugaskan ke tempat terpencil sampai dipecat dari militer, baginya tidak menjadi masalah selama penjahat yang menyelundupkan ribuan kilo narkoba itu menerima akibatnya. Jack memberi kesempatan kepada anggotanya yang tidak mau terlibat dan dia akan tetap menghormatinya. Ternyata tidak ada satupun dari anggota Jack yang mundur. Singkat cerita, malam itu Jack dan timnya menangkap 3 anggota militer yang dicurigai sedang menyelundupkan narkoboy. Conduct our search. You don't have a warrant. Neil. Puluhan mobil Humvee digeledah untuk mencari barang bukti. Tim sempat pesimis hingga curiga dengan ban serep. Dan ternyata ditemukan banyak sekali narkoboy di dalamnya. Tak berselang lama, kelompok bersenjata muncul melancarkan serangan. Komplotan kriminal yang terlibat penyelundupan dibantai habis tim pasukan khusus. Di sini, Jack menampilkan skill membunuhnya sebagai prajurit sekaligus komandan polisi militer. Salah satu oknum tentara bermaksud untuk kabur, tapi Jack berhasil menangkapnya. Setelah misinya sukses, anggota unit 110 mulai berbenah karena tim penyidik khusus militer ini akan dibubarkan. Sesuai dugaan Jack sebelumnya, Let Caulfield marah besar karena mereka telah membangkang perintahnya. Field mengaku telah ditegur habis-habisan oleh kolonel. Saat itu juga, unit ini dibubarkan dan mereka semua dibebas tugaskan. Tidak ada raut kesedihan karena tim merasa bangga berhasil menyelesaikan seluruh operasinya dengan baik. Dismissed. Jack dan Negli menyamar jadi perawat agar bisa masuk ke ruang perawatan si Grant. Hi, Grant. Jack lalu mencekiknya untuk mengetahui kapan Shane melakukan pertemuan dengan mitranya. Karena menolak buka mulut, Jack mengancam akan memompa kantong bijinya hingga meledak.
Grant akhirnya mengatakan yang dia ketahui. Pertemuan itu akan dilakukan esok hari pukul 5 sore, tapi dia tidak tahu lokasi pertemuannya. Untuk membalas kematian Russo, akhirnya Jack membunuhnya juga. Seorang pembunuh yang menyamar jadi dokter dikejar Jack dan Negley. Terjadi pertarungan antara penjahat ini dengan Negley. Negley bisa saja tewas jika Jack terlambat membantunya. Lagi-lagi Shane gagal membunuh Jack. Tapi ternyata penjahat kelas kakap ini telah menangkap Carla dan David. Jack dipaksa menyerahkan diri jika mereka berdua ingin selamat. Your pals. What do you want? Untuk menghadapi mereka, Jack meminta bantuan Senator Lavoy untuk menurunkan 3 anak buahnya yang berasal dari tim SEAL. Now here's exactly what I need you to do. Di sebuah lokasi, AM mengecek rudalnya yang masih berada di dalam kontainer. Sementara itu, David dipukuli habis-habisan oleh Shane dan anak buahnya. Sedangkan Carla ditikam di bagian lengannya. Malam itu, Jack menyerahkan diri kepada musuh demi keselamatan anak buahnya. Sedangkan Negley mengawasinya dari jauh. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Untuk pertama kalinya, Jack bertatap muka dengan Shane, penjahat yang telah melempar rekannya dari udara. Menolak untuk naik ke atas ranjang, Jack melakukan perlawanan. Meski tangannya terikat, Jack berhasil menghajar mereka. Si Shane yang licik menembak David agar Jack mengatakan di mana Negley. Sementara itu, Negley menghabisi 2 anak buah Shane yang berjaga di luar menggunakan snipernya. Ternyata Swan sudah dibunuh oleh Shane, menyisakan bola matanya. I offered to cut Swan in, even leaving his poor dog behind. Sesuai dugaan Jack, ternyata Swan tidak bersalah. Shane menunjukkan bola mata yang dia sebut milik Swan yang dijadikan kambing hitam. Shane mengatakan akan menemui pembelinya demi mendapatkan $65 juta. Piece of shit. Negley melihat pasukan bantuan tiba menggunakan parasut. Just really hate loose ends. Diam-diam, Jack berupaya melepaskan borgol di tangannya. As soon as you have them secure on them. Tim mulai beraksi setelah lampu dimatikan. Baku tembak pun kembali terjadi. Mantan komandan pasukan khusus ini benar-benar mengamuk, membabat habis para penjahat ini. Sementara itu, Carla dan David dibawa menggunakan helikopter. Negley dan Jack berupaya untuk mengejarnya. Kabur menggunakan helikopter, Shane berencana untuk melempar Carla dari udara. Shane tidak menyadari bahwa Jack ada di dalam helikopter. Terjadilah pertarungan hingga Jack dibuat kewalahan. Bahkan Carla hampir saja terjatuh. Here's the deal. Jack berhasil menguasai keadaan. Wait. Sesuai janjinya, Shane dilempar dari helikopter. Menurut pengakuan anak buah Shane yang menjadi pilot, Shane akan bertemu si AM dan insinyur untuk mengajari pembeli cara memasang chip Little Wing. Singkat cerita, si AM datang ke rumah Shane. Padahal disambut oleh Jack dan timnya. Sorry to disappoint. Get over this stuff. Arrest me and get it over with. Dia dipaksa mengatakan identitas pembelinya, namun AM menolak. Pull the trigger is no better. Tidak ada kata ampun baginya, ini yang tim lakukan. Here.
Tersisa si pilot dan ilmuwan yang dibiarkan pergi menggunakan helikopter. Tapi setelah terbang, Negley menembakkan rudal yang dilengkapi chip Little Wing. Tiba-tiba, 3 anak buah senator menodongkan senjatanya kepada Jack dan tim. Me too. Tapi Jack dari awal sudah mempersiapkan rencana cadangan dengan bantuan rekannya dari Depdagri yang menurunkan pasukan. There's just one last loose end that needs tying. Begitupun dengan Senator Lavoy yang akhirnya ditangkap keamanan dalam negeri. Dengan wajah masih babak belur, Jack dan timnya berkumpul di kedai makan. Looks like you had a rough night. Pops, puffs, and pebbles, and that'll work perfect. A lot of lemons. You should be in charge of it. Dan faktanya, merekalah yang memegang 65 juta dolar itu dalam bentuk obligasi yang ada dalam tas yang dibawa oleh Jack. Ternyata, Jack membagikan uang itu kepada keluarga rekan-rekannya yang telah tewas. Dari mulai istri Franz, kakak Russo, hingga orang tua Negley. Dan tentu saja David dan Carla. That was my dad. I ever tell you you're a good friend, Reacher? I didn't give you a penny. Mereka berempat kembali berfoto bersama. Tak perlu uang banyak, karena bagi Jack sendiri, naik bis umum Cicahem Tasikmalaya masih menjadi favoritnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.